Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sampailah kita di hari ke-13 untuk tadabbur Quran Surah Ar-Rahman ini. Di hari ke-13 ini kita akan membahas di ayat ke-39 dan ke-40. Bismillah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah adalah saat kita masih diizinkan untuk bisa terus terhubung dengannya melalui ayat-ayatnya. Kita dengar terus bagaimana Allah berbicara sama kita dituntun, kita diarahkan sehingga kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia dan bisa berjalan di jalan yang lurus sampai akhir. Hari ini saya minta kawan-kawan untuk membayangkan bahwa akan ada suatu hari di mana nanti kita tidak bisa lagi memberikan alasan apapun untuk menjelaskan diri kita. Di hari itu, kita tidak bisa menjelaskan diri, memberikan alasan, bukan karena kita udah siap sepenuhnya, tapi karena memang waktunya sudah lewat. Allah berfirman di ayat ke-39 surah Ar-Rahman, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ. Pada hari itu, tidak ada seorang manusia pun dan tidak pula jin yang ditanya tentang dosanya. Lalu Allah mengulangi lagi pertanyaan yang dari awal kita sudah sering dengar. Ini diulang untuk ke-13 kalinya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kalau kita masuk sedikit nih ke tafsirnya, Imam At-Tabari menjelaskan tidak ditanya yang dimaksud di dalam ayat ini itu maksudnya malaikat tidak perlu bertanya kepada para pendosa tentang dosa mereka, karena Allah sudah mengetahui semuanya dan menyimpan semuanya. Semua amal itu tersimpan, tercatat, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang hilang. Jadi bukan karena lolos, tapi karena perkara sudah sangat jelas. Bahkan Imam At-Tabari juga menyebutkan bukan cuma malaikat yang tidak bertanya, bahkan di antara manusia dan jin itu pun saat berkumpul itu mereka tidak saling bertanya satu sama lain, kamu dosanya apa? Kamu sebabnya apa sampai dapat hukuman? Tidak ada. Gak akan ada sesi untuk saling lempar cerita, karena di hari itu yang menjadi patokan bukan bagaimanakah kita menceritakan kisah kita, tapi yang menentukan adalah kenyataan amal yang sudah kita lewati sebelumnya. Dan Mujahid yang sama disebutkan juga di dalam tafsir At-Tabari memberikan satu penegasan, malaikat tidak bertanya karena mereka mengenali para mujrim dari tanda-tanda mereka. Jadi ayat ini tuh tidak menggambarkan bagaimana kondisinya itu sunyi yang damai, tapi suasananya sunyi karena semua sudah terbuka. Apa yang dulu disembunyikan terlihat dengan sangat jelas. Di dunia saat ini kita hidup di antara banyak sekali kesempatan untuk bisa menjelaskan. Kalau salah kita bisa bikin alasan, kalau ketahuan kita bikin sesuatu yang gak sesuai, kita bisa membela diri. Kalau ada orang yang menuduh, kita bisa bilang bukan aku. Kalau gagal, kita bisa menyalahkan keadaan atau malah menyalahkan orang lain. Tapi ayat ini seperti menutup semua pintu itu sekaligus. Pada hari itu tidak ditanya. Dan ini jadi penting. Tidak ditanya bukan berarti tidak diadili. Justru sebaliknya. Karena tidak perlu proses tanya jawab untuk memastikan.
Jadi tidak perlu dikonfirmasi ulang gitu ya. Nah, di dalam tafsir lainnya Ibnu Ashur menambahkan satu penjelasan yang sangat runtut ya di dalam tafsirnya. Beliau menjelaskan bahwa pertanyaan yang dinafikan di sini adalah pertanyaan yang tujuannya untuk mencari informasi. Pertanyaan yang orang belum tahu. Sementara karena Allah Maha mengetahui, jadi tidak perlu bertanya lagi. Makanya beliau membedakan dengan ayat-ayat yang lain yang ayat-ayat lain yang menyebut manusia akan ditanya juga. Jadi di ayat yang lain ada yang mengatakan di surah Al-Hijr ayat 92 seperti فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, maka demi Tuhanmu pasti kami akan menanyai mereka semua. Nah, pertanyaan yang dimaksud di ayat lain itu bukan untuk mencari tahu, tapi untuk takrir atau menegakkan hujah, membuat mereka mengakui dan menjadi bentuk teguran yang memalukan. Jadi pertanyaannya nanti kalaupun ada bukan untuk memastikan lagi karena Allah udah Maha tahu, sudah tercatat sempurna, tapi untuk membuat malu orang yang ditanya. Dan beliau juga mengatakan hari kiamat itu banyak pos-posnya. Ada fase di mana mereka nggak ditanya, kita nggak akan ditanya karena semuanya sudah jelas, dan ada juga fase di mana kita akan ditanya, bukan untuk klarifikasi, tapi untuk penetapan dan kecaman. Jadi ayat ini sedang membawa kita ke suatu fase di mana ketika kata-kata tidak lagi berguna. Sekarang kita tarik nafas dulu sebentar. Yang membuat ayat ini berat bukan cuma ancaman yang terasa di dalam ayat ini, tapi kenyataan bahwa kita kehilangan peluang saat itu. Karena selama ini sebagian dari kita hidup dengan sebuah teknik yang halus. Kita menunda taubat karena merasa masih bisa nanti. Kita menunda berubah karena merasa masih ada waktu. Kita nunda memperbaiki sholat kita karena merasa masih bisa lah, pelan-pelan aja. Padahal ayat ini seperti berkata ke kita, hey, akan ada suatu hari kamu bahkan gak sempet lagi berkata-kata apapun. Lalu Allah bertanya, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ini kedengarannya kayak kontras banget ya sama yang sebelumnya. Kok di tengah-tengah suasana akhirat, beberapa kali Allah jabarkan suasana akhirat beberapa ayat sebelumnya, lalu diselingi dengan kata, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Jadi salah satu makna yang menampar tapi juga terasa bentuk keadilannya di antara nikmat-nikmat Allah adalah keadilannya Allah itu sendiri, bahwa Dia tidak akan menghukum kecuali yang benar-benar mujrim atau orang-orang yang dengan nyata berdosa dan bangga dengan dosanya. Jadi yang dipermalukan dan dihinakan itu bukan orang yang berusaha taat, tapi orang yang memilih jalan dosa dengan sadar. Allah ingin mengatakan ini juga nikmat, bahwa keadilan tidak akan selamanya tertahan. Kalau di dunia kita seolah ngelihat ada orang zalim seolah aman, kita ngelihat pelaku dosa loh kok dia baik-baik aja, bebas dari hukuman. Kita ngelihat banyak sekali ketidakadilan yang kok ketidakadilan itu malah menang. Ayat ini menegaskan itu bukan kemenangan, itu adalah penundaan. Karena di hari itu gak perlu lagi tanya jawab, semuanya sudah tercatat dengan sangat terang. Sekarang coba kita tarik ayat ini buat jadi refleksi hati kita. Bisa jadi selama ini kita ngira tanda kasih sayang Allah itu ketika aib kita masih bisa ditutup. Padahal tanda kasih sayang yang lebih besar adalah Allah masih kasih kita waktu untuk bertanya lagi ke diri kita sendiri sekarang, sebelum kita tiba pada hari ketika tidak lagi ditanya sama sekali.
Karena selama kita hidup, Allah masih buka tuh pintu itu untuk kita. Pintu muhasabah, pintu istighfar, pintu kembali kepada Allah, pintu untuk memperbaiki sesuatu yang selama ini kita tunda-tunda. Dan mungkin itulah alai yang selama ini kita remehkan, nikmat berupa waktu. Jadi kalau setelah ini hati kita agak terasa nyesek gitu ya, itu bukan untuk mengarahkan kita ke jalan putus asa, tapi ini adalah sebuah pengingat yang sangat lembut untuk kita. Ayat ini bukan diturunkan untuk orang yang sudah mati, tapi ayat ini diturunkan untuk kita yang masih hidup, yang masih struggling di dalam hidup kita, jatuh bangun berusaha taat. Selama kita masih hidup, maka kalimat ini masih berlaku. Apa itu? Allah tahu, tapi Allah masih kasih kesempatan kamu untuk pulang. Ya Allah, jadikan kami hamba yang ketika salah segera memohon ampun, yang ketika tergelincir segera kembali, dan ketika tahu segera mengamalkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat ya, alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat mentadaburi, selamat mengamalkan, dan semoga usaha kita dalam perbaikan diri ini sudah pasti akan Allah hitung, dan mudah-mudahan kita dibahagiakan dengan perhitungan terbaik dari Allah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.